Santapan Harian Jumat 22 April 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pedoman berharga bagi hidup kami. Bimbinglah kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sahabat Santapan Harian, menjadi seorang pendeta tentu bukanlah tugas yang mudah. Dia harus mengurus banyak hal, mulai dari persoalan ibadah, khotbah, konseling, penginjilan, sakramen, dan sebagainya. Mengerjakan semua itu tentunya tidak mudah, apalagi jika pendeta tersebut adalah single fighter yang berjuang sendirian. Paulus tentu menyadari hal tersebut. Meskipun dia mempunyai hati yang teguh, fisik yang kuat, dan pengetahuan yang brilian, dia tetaplah seorang manusia yang memiliki keterbatasan. Karena itu, dia dan rekan-rekan sepelayanannya begitu bersyukur karena kehidupan jemaat Tesalonika. Hal-hal inilah yang Paulus syukuri atas kehidupan jemaat Tesalonika. Pekerjaan iman,
usaha kasih, dan ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan. Paulus bersyukur karena melalui Roh Kudus mereka percaya kepada Tuhan serta menjadi teladan untuk semua orang Makedonia dan Akhaya. Bahkan pemberitaan Injil tersebar ke semua tempat, sehingga Paulus tidak perlu berkata-kata lagi dan hal ini mengurangi beban pelayanannya. Kita melihat sinergisme dalam pelayanan Paulus. Mulanya Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Tesalonika. Mereka kemudian bertumbuh menjadi jemaat yang melayani juga. Konsekuensinya, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien karena menjangkau semakin banyak orang. Sikap pelayanan telah menjadi bagian integral dalam kehidupan mereka, yang mana ini juga terjadi secara natural. Mereka melayani Tuhan dengan menjadi teladan kehidupan dan memberitakan Injil secara verbal. Kita belajar bahwa pelayanan bukan hanya tugas pendeta. Seandainya Paulus melakukannya sendiri, maka pelayanan menjadi tidak efektif. Berbeda dari hasil yang didapat ketika Paulus melayani bersama rekan-rekannya dan juga jemaat Tesalonika. Pelayanan dan pemberitaan Injil tersebar dengan cepat dan efisien. Jadi, sudah semestinya kita meringankan tugas pendeta. Dengan kata lain, pelayanan menjadi bagian kita bersama dalam sinergisme sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Allah, dan berseru agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Engkau dan Yesus adalah satu. Kami mohon, jadikanlah kami satu agar kami semakin sehati dalam memberitakan kebenaran sabda-Mu bagi dunia. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.